Tips jadi supervisor SDM yang baik. Halo Skillzen, selamat datang di channel kita. Tempatnya bahas dunia kerja dan pengembangan diri dengan gaya santai tapi penuh insight. Nah, di video kali ini kita akan kembali nih ngebahas topik penting buat kalian yang tertarik ke dunia HR atau SDM. Langsung kita bahas ya. Di awal video ini, aku akan langsung ngasih pertanyaan. Kalau ada karyawan bermasalah, tim kurang kompak, atau suasana kerja mulai gak nyaman, biasanya siapa yang dicari? Coba kasih jawaban. Biasanya kebanyakan orang akan jawab supervisor SDM. Nah, menariknya peran ini tuh sering kelihatan di belakang layar, tapi dampaknya sangat besar terhadap jalannya organisasi nih. Yang kelihatannya cuman ngurus aturan kerja, tapi juga jaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan menjadi tanggung jawabnya dia. Konklusinya adalah ternyata tugas dan tanggung jawab SPP SDM itu gak cuma ngurus gaji karyawan tuh, tapi juga ngurus semua yang berkaitan dengan karyawan menjadi tanggung jawabnya, baik itu fisik maupun juga mental, materi maupun juga non materi. Makanya posisi ini tuh butuh kemampuan yang gak cuma administratif tuh, tapi juga leadership dan empati. Itu hal yang paling penting deh untuk dimiliki. Oke, jadi kita akan bahas perlahan tentang SPP SDM nih. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman ngerasa asing ya, dan beberapa mungkin ngerasa udah nggak asing nih dengan istilah dari SPP SDM. Jadi di suatu perusahaan itu biasanya ada pihak atau bagian khusus yang ngurusin personalia atau ngurus karyawan. Nah, di SDM ini ada leveling jabatannya tuh, mulai dari staff SDM, supervisor SDM, manajer SDM, kepala bagian SDM, sampai ke general manajernya tuh. Ya, semua kan tergantung tugas, fungsi, dan peruntukannya di perusahaan tersebut. Nah, kita mau bahas nih tentang si supervisor SDM, peran krusial yang menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan. Nah, mereka ini punya tanggung jawab dalam memastikan tim berjalan efektif, suasana kerja tetap positif, dan kebijakan perusahaan itu dijalankan secara adil apa enggak nih. Intinya, supervisor SDM itu kayak jantungnya organisasi. Dia jaga ritme kerja supaya tetap harmonis antara produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Oke, sekarang kita akan bahas how to be a good HR supervisor. Catat baik-baik ya teman-teman. Pertama, pahami karakter tim kamu. Supervisor yang baik itu harus ngerti kelebihan dan kekurangan tiap anggota timnya nih. Belajar dari data karyawan, KPI, atau laporan performa itu penting banget nih. Tapi itu belum cukup benar-benar memahami tim. Pahami satu persatu karakter tim. Biar apa? Ya biar kalian bisa ngobrol, si A begini, si B begitu. Kalau ngomong sama A harus begini. Ya kalau sama B harus begitu. Update pengetahuan bagi HR itu wajib banget. Karena dunia kerja itu cepet banget yang namanya berubah. Belajar dan jangan cepat puas. Sekarang HR itu nggak cuma berkutat di penggajian atau juga payroll. Masih banyak hal non-administratif yang harus diperhatiin tuh. Misalnya, employee well-being, digital HR system atau HRIS, dan juga trend engagement karyawan generasi muda. Supervisor SDM yang nggak update biasanya bakalan kesulitan ngadepin pola kerja generasi sekarang yang lebih terbuka dan juga kritis. Jadi, jangan jadi pribadi yang cepat puas ya teman-teman. Harus tetap belajar dan juga open-minded ya. Bangun lingkungan yang positif. Perusahaan memang butuh performa, tapi performa tim biasanya berbanding lurus dengan kenyamanan kerja tuh. Lakukan hal kecil ini misalnya, mengapresiasi pencapaian, memberikan feedback yang membangun, membantu menyelesaikan konflik kerja. Supervisor SDM yang baik bukan yang paling galak, bukan juga yang paling santai, tapi yang biasanya bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan juga kesejahteraan karyawan. Kalau supervisor SDM bisa menjalankan peran itu, ya outputnya tim jadi lebih loyal, produktif, dan juga minim konflik. Nah, itu dia tips menjadi supervisor SDM yang baik. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips pengembangan karir lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan stay kompeten, stay inspiring. Thank you.